Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hidup, serta berbagai kebaikan yang sampai hari ini masih kita bisa rasakan. Terus juga terlupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Anggara Fialundi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gratitude atau rasa syukur. Jadi gratitude ini adalah seseorang untuk menyadari dan menghargai hal-hal baik yang dimiliki dalam hidupnya. Nah, dalam psikologi, gratitude ini termasuk bagian virtu transcendence, yaitu kemampuan seseorang untuk melihat makna dan hikmah dalam kehidupan. Nah, yang artinya seseorang gak hanya lihat hidup dari sisi masalahnya aja, tapi juga mampu melihat pelajaran dan kebaikan yang ada di balik setiap kejadian-kejadian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, manusia tuh seringkali terlalu fokus pada kekurangannya. Kita ngerasa hidup kurang bahagia karena melihat orang lain lebih sukses, atau melihat orang lain memiliki kehidupan yang terlihat lebih baik. Nah, akibatnya tuh kita tuh sering mudah ngeluh, terus kita tuh sering mudah iri sama orang. Nah, terus kita tuh kayak ngerasa tuh nggak puas dengan diri sendiri. Padahal tuh kalau misalkan kita sadar tuh, kalau kita menyadarinya tuh masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Kayak misalkan masih bisa bangun pagi, terus masih diberi kesehatan, masih memiliki keluarga yang lengkap, masih bisa makan yang enak, masih bisa makan yang tenang, terus terus juga masih bisa dan terus juga masih diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu sering kali dianggap biasa, padahal sebenarnya itu sangat berharga. Jadi itu bersyukur bukan berarti hidup kita tuh sempurna dan enggak punya masalah. Jadi semua tuh manusia tuh pasti memiliki ujian hidup masing-masing. Namun orang yang memiliki rasa syukur akan lebih mampu menerima dengan hati yang tenang. Jadi itu ada dalilnya di surat Al-Baqarah yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan menguji seorang hamba manusia hambanya illa wus'aha, kecuali dari luar kemampuan kebatasan hambanya. Jadi Allah tuh nggak bakal menguji hambanya tuh yang hambanya tuh nggak bisa ngejalaninnya gitu, nggak bisa ngelewatin ujian yang Allah kasih, cobaan yang Allah kasih. Tapi itu Allah tuh udah ngenakar tuh, udah ngasih ujian hambanya tuh, udah ngasih cobaan kepada hambanya tuh. Allah udah pastiin bahwa hambanya itu udah pasti bisa melewati ujian-ujian yang Allah kasih, cobaan-cobaan yang Allah kasih. Jadi tuh ketika kita mengalami kegagalan, kayak kita juga harus mencoba ngambil pelajaran. Terus ketika kita juga menghadapi kesulitan, kita juga percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Jadi sikap seperti inilah yang membuat seseorang menjadi lebih kuat secara mental dan lebih sabar menjalani kehidupan. Nah, selain itu juga rasa syukur juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan orang lain. Jadi tuh orang yang bersyukur tuh biasanya tuh lebih mudah menghargai bantuan, perhatian,
dan perjuangan orang-orang di sekitarnya. Jadi itu misalkan kita minta tolong, minta bantuan kepada teman kita, misalkan saya lagi naik motor ke kampus, motor mati, terus saya hubungi teman saya, terus teman saya tuh ngebantuin untuk nyetepin motor saya. Nah, jadi tuh kita bilang terima kasih atas bantuan teman kita yang udah nolongin saya untuk nyetepin motor saya yang mati itu. Jadi tuh kita tuh kayak lebih menghargai lah bantuan orang gitu, bantuan orang yang datang kepada kita untuk menolong kita. Terus juga kita bisa lebih menjadi menghargai orang tua yang udah nasihatin kita, yang udah bikin kita sarapan, makanan, nyiapin buat berangkat kuliah atau sebagai lainnya. Terus juga itu tadi bisa lebih menghargai temen. Kita minta tolong hal-hal kecil hingga hal-hal besar tuh kita lebih mudah lah untuk menghargainya, untuk bilang terima kasih pada teman telah membantu kita dan lebih peduli kepada sesama. Jadi rasa syukur ini sebenarnya bisa dilatih tuh melalui hal-hal sederhana, kayak misalkan seperti mengucapkan terima kasih kayak tadi yang saya udah jelaskan. Terus juga nggak terlalu sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu kayak mencoba melihat sisi baik dari setiap kejadian yang kita alami. Karena pada dasarnya itu kebahagiaan bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang kemampuan menghargai apa yang sudah kita punya. Jadi maka marilah kita belajar menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih baik, lebih manfaat bagi orang lain, agar hati kita tuh menjadi lebih tenang, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuh jangan menjalani hidup kita tuh sesuka-suka kita, kayak misalkan Allah udah perintah untuk sholat, untuk segala macam, udah ada kewajibannya, porsinya masing-masing, kita kayak melalaikan hal-hal yang Allah telah kasihkan, padahal itu cuman kayak waktu sedikit gitu. Itu ada dalilnya juga di surat Al-Baqarah halaman 23 kalau nggak salah, di sebelah kiri, sebelah kiri, bawah-bawah gini, sebelum akhir lah, sebelum bawah, yang berbunyi itu dalilnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi artinya tuh fadhkuruni, maka kalian ingatlah kepadaku, adzkurukum, aku pun akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan kalian bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan kalian janganlah mengingkari perintahku. Jadi di situ tuh artinya tuh kayak kita tuh adzkurukum fadhkuruni, maka ingatlah kalian padaku. Jadi tuh kita jangan, ya sebisa mungkin jangan melalaikan untuk sholat setiap hari, untuk zikir lah, kayak zikir sebatas zikir 3 kali untuk ingat Allah. Nah dari situ pun Allah akan ingat kita, akan bakal tahu kita tuh lagi di posisi apa, lagi gimana, lagi di mana, lagi punya masalah apa, ujian apa. Allah tuh bakal tahu, dan Allah tuh bakal akan memberi kemudahan jalan untuk hambanya sendiri. Jadi itu wala takfurun wa tashkurun, itu kita tuh mencoba untuk memudahkan rasa syukur kita. Jadi misalkan kayak dari hal-hal kecil, sekecil apapun itu yang kita dapatkan, yang kita punya, yang kita miliki, itu coba deh kalian bilang alhamdulillah, pokoknya bilang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Kayak membuat hati kita tuh tenang. Ini saya pernah merasakan juga, emang selagi ada masalah banyak menimpa, pikiran banyak, entah itu dari rezeki, entah itu dari kesehatan, entah itu dari masalah-masalah yang lain, masalah rumah, masalah luar, itu selalu saya istighfar, ingat Allah, terus kayak masih bisa ngerasa alhamdulillah gitu, kayak masih bisa ngerasa tuh, wah kalau misalkan di jalan naik motor tuh masih
bisa ngeliat kanan kiri tuh ada orang yang lebih yang mungkin lebih banyak masalahnya daripada saya. Jadi saya tuh eh, jadi mudah aja bilang alhamdulillah, bersyukur gitu pas lagi naik motor ngeliat orang-orang kayak di pinggir jalan kayak gitu. Kayak itu mikirnya tuh, oh ternyata tuh bukan saya doang yang punya masalah hidup yang banyak, terus masalah kekurangan buat ini itu segala macem. Jadi dengan mata sendiri pun kita bisa melihat sekitar lingkungan kita, sekitaran kita lah. Kita pasti bisa, masih bisa untuk bilang alhamdulillah, masih bisa untuk bilang bersyukur untuk hari ini gitu. Alhamdulillah, untuk hari ini telah diberi keselamatan dari Jakarta ke Cilengsi ke Jonggol untuk pulang ke rumah gitu. Jadi intinya tuh, permudahkanlah, banyak-banyak istighfar, terus permudahkanlah rasa-rasa syukur, terus permudahkanlah kayak ngomong alhamdulillah, karena emang susah juga sih. Terus bikin hati pun ngerasa jadi tenang. Jadi kayak kita cuman punya, kan banyak tuh HP iPhone sekarang kan teman-teman. Misalkan saya punya HP Android, udah kita bersyukur aja, alhamdulillah ya Allah masih bisa punya HP kan. Kita kan masih banyak orang-orang lain, orang-orang pengemis yang lain di jalanan tuh masih ya kayak masih ngemis, ngamen belum tentu punya HP. Jadi kita kayak cek napas, alhamdulillah ya Allah masih punya, terus kayak ya masih bisa diberi hidup lah sampai saat ini. Itu syukur paling terbesar dalam hidup saya yang saya alami. Pokoknya kalian jangan ragu, jangan sedih, jangan takut dengan rencananya Allah. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita semua, untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada perkataan-perkataan yang saya sampaikan kepada kalian, perkataan yang buruk, yang salah, atau yang nggak pantas, atau salah dengan dalilnya, atau salah dengan apanya, itu datangnya dari setan. Nah, mungkin cukup segitu aja kali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.